Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. أما بعد أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بعلم نافع وأمال صالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الله الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan pagi hari yang mulia ini, ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimakumullah, kita akan mencoba membahas suatu kitab yang cukup luar biasa, yaitu kitab yang berjudul Min Kunuzi Sunnah Dirasatun Adabiyyatun wa Lughawiyatun Minal Hadithi Asy-Syarif, karya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Yang mana kitab ini adalah kitab yang membahas terkait dengan hadis-hadis, kemudian disyarah dari sisi bahasa Arabnya, nahwunya, dari sisi balaghahnya, dari sisi kemudian makna perkataannya yang muskil, yang gharib, kemudian juga dibahas dari sisi syarah hadisnya, dibahas dari sisi siapa perawinya. Ya, jadi cukup lengkap kitab ini, kemudian memberikan kepada kita gambaran tentang suatu hadis dari berbagai macam sisi keilmuan. Maka seyogyanya layak kitab ini untuk kita kaji bersama. Insya Allah kita akan mengkaji kitab ini berapa hadis ya sesampainya saja, tergantung. Karena memang tujuannya bukan menamatkan kitab, tapi tujuannya adalah memberikan pemahaman terhadap isi kitabnya itu. Jadi inti kita membahas kitab ini bukan tamat ya. Jadi adalah membahas terkait dengan isi kitabnya. Ya, isi ilmu kitabnya yang seyogyanya bisanya kita kemudian mampu membahas isi daripada kitab ini. Yang sudah ada kitabnya silakan bisa dibuka. Memang rata-rata kita pakai kitab cetakan Darul Alamiyah. Ya, tadi malam saya merojah kitab ini yang cetakan Darul Alamiyah, itu memang ada beberapa kesalahan tulis yang fatal, kesalahan tulisnya, kesalahan huruf. Ya, dan kesalahannya cukup fatal karena menjadikan maknanya jauh sekali daripada apa yang diharapkan. Ya, kalau yang cetakan Turki itu insya Allah lebih aman. Ya, lebih aman. Yang ini itu lebih aman. Cuman memang susah nyari kitabnya. Jadi intinya nanti kitabnya di mix aja lah, antara cetakan Darul Alamiyah dengan cetakan yang dari Turki. Tayyib, insyaallah kita akan memulai pelajaran kita. Tafadhalu an taftahu as-safha at-tasi'ah atau al-hadis al-awwal ya. Kalau di saya halaman ke-9, atau buka aja lah halaman ke-11 kalau dicetakan Darul Alamiyah, al-haditsu al-awwal ya, hadis yang pertama. Tentang al-imanu fitratun fil insan. Iman itu adalah fitrah di dalam diri manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsul awal, hadis yang pertama, al-imanu, keimanan, fitratun itu adalah fitrah fil Islam, di dalam Islam. Nah ini judulnya aja udah beda. Ya, judulnya aja udah beda. Kalau dicetakan Turki itu al-imanu, iman itu fitratun fil insan, adalah fitrah dalam diri manusia. Kalau dicetakan Darul Alamiyah, al-imanu fitratun fil Islam. Iman itu adalah fitrah di dalam Islam. Ya, yang lebih tepat yang dicetakan Turki. Yang ini nggak nyambung maknanya. Kalau ini dicetakan Darul Alamiyah. Jadi al-Islamnya ganti al-insan. Ya. Jadi lebih mu'tamad kitab yang cetakan Turki, karena memang beliau beberapa tahun sebelum wafatnya itu memang tinggal di Turki. Jadi beliau langsung yang memang mentashih kitab-kitab karya beliau. Jadi al-imanu, iman itu adalah fitrah fil insan, dalam diri manusia. Karena nanti hadis yang membahasnya adalah bahwasanya seorang manusia ketika lahir itu fitrahnya adalah Islam. Gak nyambung kalau al-imanu fitratun fil Islam.
Iman itu adalah fitrah dalam Islam. Itu nggak nyambung. Jadi al-Islamnya diganti dengan al-insan. Al-imanu, iman itu fitrotun adalah fitrah fil insani dalam diri manusia. Al-hadithul awal, hadith yang pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat mulia Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mauludin, setiap anak yang dilahirkan, yuladu, dilahirkan, alal fitrah, di atas fitrah. Fa abawahu, maka kedua orang tuanya lah, yuhawidanihi, menjadikannya Yahudi, ayunasyuranihi, atau menjadikannya Nasrani, ayumajjisanihi, atau menjadikannya Majusi. Kama, sebagaimana, tuntaju, dilahirkan, al-bahimatu, seekor hewan ternak, bahimatan jam'a, ya, adalah seekor hewan yang sempurna. Jam'a itu sempurna, ya, perawakannya. Jadi kama, sebagaimana, tuntaju, dilahirkan, al-bahimatu, seekor hewan, bahimatan jam'a, dengan bentuk hewan yang sempurna. Hal tuhisuna, apakah kalian merasakan, apakah kalian menyadari, fiha, di dalam hewan tersebut, min jada'a, adanya kekurangan, ya. Hal tuhisuna, apakah kalian merasakan, menyadari, fiha, dalam hewan tersebut, min jada'a, adanya kekurangan, ya. Thumma, kemudian, yaqulu, berkata Abu Hurairah, waqra'u, dan bacalah kalian, in syi'tum, jika kalian kehendaki, fitratallahi allati fataran nas 'alaiha, la tabdila li khalqillah, dzalika ad-dinul qayyim, walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Fitratallahi, ya, fitrahnya Allah, allati, yang fataran nas, yang Allah ciptakan kepada manusia, 'alaiha, di atas fitrah tersebut, la tabdila, yang tidak ada gantinya, li khalqillah, terhadap ciptaannya Allah, dzalika ad-dinul qayyim, itulah agama yang lurus, walakin aktsarun nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Al-abhathu al-arabiyyatu, pembahasan dari sisi bahasa Arab, ya. Kullu, lafad kullu itu lafzun min al-fadhil umum, termasuk lafad daripada lafad-lafad umum. Kalau kita kaji dalam ilmu usul fikih, ada yang namanya pembahasan al-lafzu al-am wal lafzu al-khas, lafad umum dan lafad khusus. Lafad umum dan lafad khusus itu min abhathi al-Qur'an, termasuk pembahasan Al-Qur'an. Kalau kita bahas usul fikih, kan usul fikih itu terdiri daripada muqaddimah, ya, al-kitabul awal yaitu Al-Qur'an, al-kitabul tsani yaitu adalah as-sunnah, al-kitabul tsalis yaitu ijma, al-kitabul rabi yaitu adalah qiyas, al-kitabul khamis yaitu adalah at-tarjih, ya, al-kitabus sadis, ya, biasanya itu adalah al-mujtahid wal muqallid. Nah, di Al-Kitabul Awal, kitab yang pertama yaitu Al-Qur'an, pembahasannya mencakup adalah al-am, al-khas, al-mutlaq, al-muqayyad, al-mujmal, al-mubayyan, nasikh, mansukh, dan seterusnya. Jadi pembahasan al-lafdhu al-am wal lafdhul khas itu masuk dalam pembahasan Al-Qur'an atau Al-Kitabul Awal kalau dalam ilmu usul fikih. Dan lafadz kullu, ya, dalam ilmu usul fikih itu dikatakan sebagai ra'su al-fadhil am, puncaknya lafadz umum. Tidak ada lafadz yang paling umum daripada lafadz-lafadz yang lain kecuali kullu. Jadi kullu itu adalah ra'su al-fadhil am, puncak lafadz umum. Jadi kalau lafadz kullu itu sudah berfaedah umum secara mutlak. Karena tidak ada lafadz yang paling umum dalam bahasa Arab kecuali kullu, ya. Jadi kullu itu lafdzun min al-lafadzil umum, lafadz daripada lafadz-lafadz yang umum, ya. Lafadz umum itu adalah lafadz yang menunjukkan kepada makna yang lebih daripada dua, ya, dalam satu waktu tanpa ada batasan. Ya, lafadz yang menunjukkan makna lebih dari dua secara menyeluruh tanpa ada batasan dalam satu waktu. Itu namanya lafadz umum. Ya. Contohnya seperti lafadz al-insan dalam surat Al-Asr, wal asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Siapa manusia dalam kerugian itu? Al-insan di sini siapa? Maka al-insan di sini maknanya semua. Mencakup semua jenis manusia di bawahnya tanpa terkecuali, tanpa dibatasi. Karena dia adalah lafadz mufrad yang dikasih alif lam al-istighraq. Maka maknanya semua manusia itu dalam kerugian.
ya, tanpa terkecuali. Karena dia adalah lafaz umum. Nah, kullu itu lafzun min alfadzil umum, lafaz daripada lafaz-lafaz umum, yufidul istighraka wasyumul. Berfaedah istighraq ya wasyumul, berfaedah menyeluruh. Istighraq wasyumul maknanya sama, berfaedah menyeluruh ya. Biduni hasrin, cirinya lafaz umum itu biduni hasrin, tanpa ada batasan. Tanpa ada batasan. Maka dikecualikan daripadanya lafaz-lafaz angka, adad. Contohnya salasun 30. 30 itu lebih daripada 2, tapi dia terbatas 30 ya. Maka 30 itu bukan termasuk lafaz umum. Kenapa? Karena dia dibatasi sampai 30. Syarat lafaz umum itu tidak dibatasi. Jadi kalau wal asr innal insana, sesungguhnya manusia. Manusia siapa? Semuanya tanpa dibatasi, mencakup semuanya. Miskin kaya, anak kecil, orang tua dan seterusnya. Mithlu qawlihi ta'ala, misal firman Allah Ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Ya. Wa kaqauli syair, seperti juga perkataan seorang penyair, kullul hawadithi, semua hawadith, ya, semua peristiwa itu mabdaha, permulaannya, awal mulaannya minan nazar, itu adalah berasal dari an-nazar, ya, dari penelitian, dari pendalaman, daripada pandangan. Wa mu'azzamun nari, dan kebanyakan perkara neraka itu min mustaghari syarar, daripada menganggap sesuatu yang kecil, menganggap keburukan itu sebagai sesuatu yang kecil, ya. Jadi hawadis di sini, hawadis di sini maksudnya adalah wallahu alam bisawab, perkara baru ya. Jadi kulul hawadis, segala sesuatu yang perkara baru, maksudnya hadis bid'ah, mabdaha, awal mulanya minan nazar, adalah karena kebanyakan nazar. Ya, nazar, memandang, melihat, ya, berpikir, maksudnya berpikir yang nyeleneh. Wa mu'azzamun nar, dan kebanyakan neraka itu min mustaghari syarar, karena menganggap perkara buruk itu kecil. Ya, maka kullu, semua, ya, sebagaimana dalam sabda Nabi SAW, ya, wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan semua perkara muhdats, perkara yang baru-baru itu adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Ya, begitu. Tapi nanti lafaz umum itu dalam usul fikih dibagi menjadi 3, ya. Ada al-umumu al-mutlaq, ada al-umumu al-makhsus atau al-amu al-makhsus, ada yang namanya al-umum urida bihi al-khusus. Yang pertama al-umumu al-mutlaq adalah lafaz umum atau lafaz-lafaz umum yang sama sekali tidak ada pentaksisnya. Ya, tidak ada pentaksisnya. Contohnya kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa itu pasti mati. Itu tidak ada pentaksisnya. Maka dia tetap dalam keumumannya, walaupun dia tetap dalam keumumannya tanpa ada satupun yang mentaksisnya. Itu umum mutlak. Nah, kalau umum mutlak itu kata ulama berfaedah qat'i, pasti. Ya. Biasanya lafaz umum mutlak itu berkaitan dengan urusan tauhid, akidah. Tapi jarang dalam Al-Qur'an atau dalil itu ada umum mutlak. Yang kedua ada al-umum urida bihil khusus. Lafaz umum yang dikehendaki adalah khusus. Ya, maknanya umum secara lafadznya, tapi yang dikehendaki adalah khusus. Itu yang kedua. Itu juga jarang. Yang paling banyak adalah nomor 3. Yang nomor 3 itu al-umumu atau al-amu al-makhsus. Lafaz umum yang dikhususkan. Jadi kebanyakan dalam Al-Quran ataupun sunnah, lafaz umum yang sudah dikhususkan. Ini banyak. Contoh kasusnya seperti wal asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Itu kan ditaksis. Illa ladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dikecualikan adalah orang-orang yang beriman, beramal solih, saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Maka lafaz al-insan di atas itu dikhususkan dengan lafaz illal ladzina amanu wa amilus solihati dan seterusnya. Ini namanya al-am al-makhsus, lafaz umum yang dikhususkan. Paham ya? Lafaz khusus sendiri itu adalah intinya ikhraju ba'di afradil am, mengeluarkan sebagian variabel dari umum. Enggak semuanya, tapi sebagian. Jadi kan al-insan itu umum, mencakup semua manusia. Maka dikecualikan daripada manusia itu adalah illal ladzina amanu, orang yang beriman,
wa amilus salihah, beramal salih, dan wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Orang yang saling menasihati dalam kebaikan dan dan kesabaran. Ini dikecualikan daripada al-am. Itu makna khusus, mengeluarkan sebagian variabel umum. Ya, tidak semuanya. Paham sampai sini ya? Jadi kullu itu ra'su al-fadil am, puncak atau lafadz paling umum dari semua lafadz yang ada. Kemudian mauludin ay makhlukin. Maulud di sini maknanya makhluk yang diciptakan. Wa huwa al-janin, yaitu adalah al-janin alladzi kharaja, yang keluar min batnil ummi, dari perutnya seorang ibu. Ya sawaun kana dzakaran au untha. Baik janinnya itu adalah laki-laki ataupun perempuan. Itu makna maulud. Jadi makhluk, ya. Sesuatu yang diciptakan oleh Allah yang ada dalam perut. Disebut janin. Ya, disebut janin karena tidak terlihat. Makanya jin itu tidak terlihat. Jin, janin itu satu akar kata. Sesuatu yang tidak terlihat. Ya, janin itu tidak terlihat karena ada di dalam perutnya ibunya. Qala syair al-Arabi, ya. Penyair Arab berkata fi tadzkir bil mansya'i wal masir, di dalam pengingat bil mansya, terhadap apa? Al mansya, awal mula manusia itu lahir, wal masir, dan tempat kembalinya manusia. Mansya itu kan isimakan dari kata nasya'a yansya'u, sesuatu yang berawal. Mansya berarti tempat awal, tempat lahir, wal masir, tempat kembali. Jadi seorang penyair Arab berkata dalam pengingat tempat awal manusia dan akhir manusia, dia mengatakan waladatska ummuka, ummuka, ibumu, waladatska, itu melahirkanmu, telah melahirkanmu, ya benar Adam, wahai anak Adam, bakia, dalam keadaan menangis. Jadi ibumu melahirkan engkau, wahai anak Adam, dalam keadaan engkau itu menangis. Jadi bakia itu hal daripada domir kaf yang ada waladatska itu. Jadi ibumu melahirkan engkau dalam keadaan menangis, wahai anak Adam. Wa nasu, sedangkan manusia, haulaka, di sekeliling engkau, yadhakuna, itu tertawa, sururo, karena bahagia. Ya kan? Kalau ada orang anak lahir, ya kan, anak mah menangis, tapi orang sekelilingnya itu tertawa karena bahagia. Ya. Fa'mal, maka beramallah engkau, linafsika, untuk dirimu, antakuna, supaya engkau, idza bakau, apabila mereka manusia menangis, fi yaumi mautika, pada hari ketika engkau meninggal, dhahikan, engkau dalam keadaan tertawa, masruro, bahagia. Nah, kebalikannya ketika kita meninggal, ketika manusia di sekeliling kita menangis, hendaknya engkau dalam keadaan tersenyum bahagia. Paham ya? Jadi manusia ketika lahir itu dalam keadaan menangis, sedangkan orang sekitarnya itu menangis bahagia, tertawa bahagia. Sedang ketika engkau meninggal, seyogianya orang di sekelilingmu itu menangis, tapi engkau dalam keadaan bahagia. Ya, di sini syahidnya adalah waladatska ummuka. Itu maksudnya. Kemudian al-fitrah, al-muradu biha, yang dimaksud dengan fitrah, ad-dinu al-hanif, agama yang lurus. Ya, mustaqun min fatara, diambil dari kata fatara, bermakna khalaqa, bermakna menciptakan. Fatara ay khalaqa. Fataras samawati wal ard, maknanya khalaqas samawati wal ard. Ya. Wa minhu, di antara makna fitrah itu atau fatara itu, qauluhu ta'ala, adalah firman Allah Ta'ala, wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Dan mengapa aku tidak menyembah alladzi fatarani, yang telah menciptakan aku, wa ilaihi turja'un, dan hanya kepadanya Allah kalian itu akan dikembalikan. Jadi alladzi fatarani ay alladzi khalaqani, yang menciptakan aku, gitu. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lil Barra ibn Azib, kepada sahabat mulia Barra ibn Azib radhiyallahu anhu, ba'da an 'allamahu du'a an-naum, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya doa an-naumi, doa tidur. Fa in mitta, jika engkau meninggal, mitta 'alal fitrah, meninggallah engkau dalam keadaan fitrah. Fa in mitta, kalau mitta itu fil madi. Ya, fil madi. Kalau mitta yang kedua itu fil amr. Fa in mitta, jika engkau meninggal, mitta, meninggallah engkau 'alal fitrah, di atas fitrah. Ai innaka, yaitu innaka, sesungguhnya engkau, idza qulta hadzal du'a,
jika engkau berkata dengan doa ini, thumma mitta, kemudian engkau meninggal, min lailatika, dari malam engkau, tamutu, maka engkau akan meninggal alal iman, di atas iman, wa alad dinil hanif, dan di atas agama yang lurus. Ya, itu makna fitrah. Itu makna fitrah. Jadi fitrah itu intinya adalah agama yang lurus, agama yang lurus. Islam maksudnya. Jadi manusia itu sejak lahir itu memang sudah condong kepada Islam. Memang fitrahnya itu pasti akan memilih Islam. Begitu. Yuhawidanihi ay yaj'alanihi yahudiyan, yaitu mereka berdua menjadikan anak itu Yahudian, Yahudi. Wa huwa mushtaqun bin hada, dan kata yuhawidani, ya, atau yuhawida, yuhawidu, ya, hawada yuhawidu, itu mushtaqun diambil min hada, dari kata hada, bermakna taba, bermakna taba, ya, taubat. Qala ta'ala, Allah berfirman, waktub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirati inna hudna ilai. Jadi inna hudna ay inna tubna ilai, sesungguhnya kami taubat kepada engkau. Ay tubna, kami bertaubat, wa raja'na, dan kami merujuk, ya, dari apa yang telah kami perbuat. Wal muradu, dan yang dimaksud minat ta'bir, dari ungkapan yuhawidanihi, annal abawain, bahwa kedua orang tua, yukhrijanihi, mengeluarkan seorang maulud, anak, minal islamil fitri, dari Islam yang bersifat fitrah, ilal yahudiyyati adhalah, kepada Yahudi, agama Yahudi yang sesat. Kemudian yunassiranihi ay yaj'alanihi nasraniyan, mereka berdua menjadikannya Nasrani. Wan nasara, dan lafad nasara, hum atba'u Isa alaihi salam, mereka itu adalah para pengikutnya Nabi Isa alaihi salam. Wahum yusammuna anfusahum, dan mereka menamai diri mereka sendiri Masihiyin, sebagai Masihi, Masehi, ya, Masihiyin. Wal Qur'anul Karim, sedangkan Al-Qur'anul Al-Karim samahum, menamai mereka Nasara. Wahum ahlul Injil, mereka itu adalah para pemegang kitab Injil. Waqad nusikhat, dan telah dihapus syari'atuhum, syariat mereka, kama nusikhat, sebagaimana telah dihapus syari'atul Yahudi, syariatnya orang-orang Yahudi. Ya, ba'da bi'atsati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah jelas ya. Jadi orang Nasrani, Yahudi, syariatnya tidak lagi berlaku. Sudah banyak dalilnya lah ya. Fa asbaha dinuhum, maka agama mereka, yaitu Yahudi dan Nasrani, menjadi batilan, agama yang batil, ghairu maqbulin indallah, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa may yabtaghi, dan barang siapa yang mencari ghairal islam, selain Islam, dinan, sebagai agama, falan yuqbala, tidak akan pernah diterima. Lan itu kan harfun nafyin wa nasbin, ya, harfun nafyin wa nasbin, dan dia menafikannya lil mustaqbal, untuk perkara mustaqbal, dan penafiannya bisa lil abad, bisa lit takkid, bisa selamanya, bisa sementara. Di sini penafiannya selamanya, ya, selamanya, dengan dalil-dalil yang lain yang sangat banyak, yang intinya adalah sekali-kali Allah tidak akan pernah menerima selamanya selain daripada agama Islam. Fala yuqbala minhu, ya, tidak akan pernah diterima dari agama tersebut. Wahwa, sedangkan ia yang memilih agama selain Islam, fil akhirati, di dalam akhirat, minal khasirin, termasuk orang-orang yang merugi. Ya, ini dalil paling konkret bahwasanya tidak ada konsep pluralisme di dalam Islam, ya. Tidak ada semua agama itu benar. Allah sendiri yang langsung menegaskan, tidak ada agama yang diterima oleh Allah kecuali Islam. Kemudian yumajjisanihi ay yaj'alanihi majusiyan, mereka berdua menjadikan maulud tadi majusian, majusi. Wal majus, dan majus, hum ubadun nar, adalah para penyembah api, au abadatus syams, atau para penyembah matahari, wal qamar, bulan. Ya, wa ghairiha, dan selain keduanya, minal ma'budatil kauniyah, daripada sesembahan al kauniyah, alam semesta. Wal majus, dan majus, maujuduna, mereka ada, fi zamanina, pada zaman kita, bikathratin, dengan jumlah yang banyak. Wahum ya'budun al kaum, mereka menyembah alam. Maksudnya alam di sini banyak, bisa bulan, matahari, ya,
pohon dan seterusnya. Au ya'buduna syajar wal baqar, atau mereka menyembah pohon dan sapi. Wa hum musyrikuna, mereka adalah orang-orang musyrik. Laisa lahum kitabun samawiyun, dan mereka tidak memiliki kitab samawi. Ya. Kemudian tuntaju, makna tuntaju itu adalah mudhari'un mabniyun lil majhul. Adalah fi'il mudhari' yang mabni lil majhul, pasif. Bermakna tuladu wa tukhlaqu, dilahirkan atau diciptakan. Wa huwa mushtaqun, dan lafadz tuntaju itu diambil minar rubai, dari kalimat rubai antaja yuntiju, la minas thulathi, bukan dari fi'il thulathi. Ya. Jadi bukan natija yantaju, tapi antaja yuntiju. Kalau natija itu kan lahir. Ini antaja, melahirkan, menciptakan. Jadi kalau tuntaju, diciptakan, dilahirkan. Kemudian al-bahimatu ismun adalah nama lidabah, untuk hewan allati la ta'qil, yang tidak berakal. Ya, hewan yang tidak berakal. Waqad yushbahu, dan terkadang disamakan, yushbahu disamakan, atau waqad yushabbahu, dan terkadang disamakan biha, dengan hewan itu, ar-rajulul ahmaq, seseorang yang bodoh, naqisul akli, yang kurang akalnya, wa tafkir, dan ya naqisul tafkir itu ya idiot lah ya. Kama qala syair al-Arabi, sebagaimana perkataan seorang penyair Arab, Bunayya. Ini sebenarnya bisa kita dapatkan juga dalam kitab Bahjatul aduh ya Allah, lupa saya kitabnya, Bahjatul apa, disampaikan oleh Imam Ibnu Abdul Bar, ya. Bahjatul Majalis, ya. Dalam kitab itu dikatakan, Abunayya inna minar rijali bahimatan, wahai anakku, sesungguhnya di antara ar-rijal, orang-orang itu, bahimatan, ada yang seperti binatang, fi surati rajulis sami'il mubsir, dalam bentuk orang yang bisa mendengar, bisa melihat, seperti keumuman manusia lainnya. Fatinun bikulli musibatin, dia fatin, sadar, mengerti, bikulli musibatin, dengan setiap musibah, fimalihi, yang menimpa hartanya. Fa idza usiba bidinihi, maka jika tertimpa itu agamanya musibah, lam yash'uri, dia tidak menyadarinya sama sekali. Nah, itu adalah binatang. Jadi binatang itu dia bisa melihat, bisa mendengar, tapi dia kalau hartanya tertimpa musibah, sangat sadar gitu, sangat merasa merasa kehilangan sekali gitu ketika hartanya hilang. Tapi ketika agamanya tertimpa musibah, dia sama sekali tidak merasakannya sama sekali. Itulah binatang. Kemudian jam'a itu ay kamilatul khilqati, sempurna fisiknya, laisa fiha naqsun aw tashwih, tidak ada di dalam binatang tadi naqsun, kekurangan, aw tashwih. Tashwih itu ya apa sih, kecacatan bisa kita katakan. Hal tuhissuna, ya, hal tuhissuna ay hal tash'uruna, apakah kalian merasakan binaqsin fiha, adanya kekurangan dalam hewan tersebut. Au hal tarawna, atau kalian melihat, au watajiduna, mendapati, fiha, dalam hewan tersebut, naqson, kekurangan. Wa huwa mushtaqun min ahassa, kalimat tuhissun itu diambil dari kata ahassa, ya, ar-rubai, ya, wazan af'ala yuf'ilu. Qala ta'ala, Allah berfirman, falamma ahassu ba'sana idza hum minha yarkudun. Falamma, ketika, ahassu, mereka itu merasakan, menyadari, ba'sana, azab kami, idza hum, ketika mereka dalam keadaan yarkudun, tidur. Ya. Jada'a ay maqtu'atul anfi awil udhun. Itu adalah hidungnya potong atau telinganya potong, terputus. Mushtaqatun diambil min jada'a, dari kata jada'a, bimakna qata'a, bermakna qata'a, terputus. Wa minhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qatala 'abdahu qatalna, barang siapa yang membunuh hamba sahayanya, maka kami akan membunuhnya. Wa man jada'a 'abdahu, dan barang siapa yang memotong hamba sahayanya, jada'nahu, maka kami akan potong dia. Wa fil amsal, dan dalam permisalan, li amrin majada'a qasirun anfahu, untuk suatu perkara yang telah terpotong, qasirun itu adalah pendek
anfahu hidungnya. Ini permisalan. Cari aja di Google maknanya. Oke. Itu al-abhath al-abhath al-arabiyahnya ya. Pembahasan secara bahasa Arabnya. Pembahasan secara makna bahasanya. Mau ditanya dulu? Ada atau lanjut? Afwan, Tad. Ya, mungkin 2 pertanyaan aja ya. Silakan. Ya, yang terkait hadis tadi, ya kullu mauludin yuladu alal fitrah, ya, dan seterusnya. Nah, sejauh mana pengaruh kedua orang tua itu bisa merubah fitrahnya anak itu kemudian itu, Tad. Itu aja, makasih. Ya, fitrah di sini maknanya adalah dalam hal agama ya. Dalam hal kalau seandainya seorang anak itu tidak dipengaruhi oleh orang tuanya, maka secara fitrah itu pasti anak itu akan memilih Islam sebagai agamanya. Itu maknanya sebetulnya. Jadi Ya. orang tuanya itulah yang kemudian mengarahkan anak itu menjadi Kristen, menjadi Yahudi, menjadi Majusi dan seterusnya. Kalau seandainya anak itu sendiri yang memilih tanpa dipengaruhi oleh orang tua, maka anak itu secara fitrahnya dia akan memilih Islam sebagai agama. Tentunya dengan sebelumnya diberikan pemahaman tentang Islam itu apa. Itu makna hadis ini sebenarnya. Nanti dijelaskan di dalam syarah hadisnya. Ya, di situ. Tapi Tad, kalau seandainya anak itu dia lahir kemudian hidup sendirian di hutan, ya, tanpa pengaruh yang lainnya, apakah dia akan mengikuti fitrahnya atau mengikuti lingkungan di hutan itu? Karena Ya, ada cerita tuh seorang anak yang lahir di hutan, kemudian dia bergaul dengan anjing, akhirnya kehidupannya seperti anjing gitu. Itu, ya, makasih. ya, di situ pun fitrah di situ maksudnya ya harus ada pemahaman dulu, dikasih tahu dulu apa itu Islam dan seterusnya. Maka kalau dia dibiarkan dengan adanya pilihan-pilihan tersebut, secara umum dia pasti akan memilih Islam. Karena Islamlah yang sesuai dengan fitrah manusia. Ya kalau dianya di hidupnya tinggal sendirian, tidak ada yang memberikan dia informasi apa-apa, ya nggak akan bisa juga. Karena tidak ada ma'luman sabiqah, tidak ada informasi terdahulu terkait dengan apa itu Islam. Tapi kalau orang itu seperti itu ya cenderungnya pasti akan berbuat kebaikan juga. Fitrah manusia itu akan lebih condong untuk berbuat kebaikan daripada berbuat keburukan. Sebetulnya begitu. Ya, syukran, Tad. Ya, Allah alam. Ada lagi satu lagi? Cukup? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Tadi udah dibahas itu rubai ya. Antaja itu wazan af'ala. Rubai di sini maksudnya terdiri dari 4 huruf. Af'ala ya. Antaja yuntiju ahassa yuhissu. Itu kan rubai 4 huruf. Ya. La minats sulasi bukan dari 3 huruf. Ini kan sulasi mazid maksudnya. Sulasi mazid ya, tapi kan rubai 4 huruf maksudnya itu. Ya. Baik. Berikutnya adalah al-abhath al-balaghiyah. Pembahasan balaghah. Al-abhathu al-balaghiyah itu pembahasan dari sisi balaghah. Qauluhu perkataan Nabi SAW, yuladu alal fitrah, dilahirkan di atas fitrah. Kinayatun adalah kinayah, kiasan. Ani nash'ah at-tayyibah, dari an-nash'ah, ya, permulaan at-tayyibah yang baik. Wal aqidah as-salimah, dan akidah yang selamat. Allati hiya aqidatu tauhid al-khalis, yang itu adalah akidah tauhid al-khalis yang murni. Akidah tauhid. Ya bahwasanya anak itu cenderung secara fitrah pasti akan memilih Tuhan yang satu ketimbang Tuhan yang lebih dari satu. Karena bertentangan dengan akal manusia kalau Tuhan lebih dari satu. Ya. Jadi secara fitrah manusia itu pasti memilih Allah sebagai Tuhannya. Kenapa? Tuhannya satu dan Allah itu bukan termasuk alam semesta, bukan termasuk manusia, bukan termasuk kehidupan. Sehingga dia di luar daripada 3 yang terbatas. Maka secara fitrah pastilah orang kalau punya akal yang sehat akan memilih Islam sebagai agama. Gitu. Qauluhum, maka perkataan Nabi SAW, fa'abawahu, al-muradu bihi, yang dimaksud dengan lafad fa'abawahu, al-ab wa wal ya adalah ayah dan ibu. Fahuwa, dan lafad itu min babit taglib, termasuk bab taglib. Ya, termasuk bab taglib. Taglib itu artinya ya an yagliba
al-lafdhu ala lafdil akhar, yaitu satu lafad itu dimenangkan atas lafad yang lain atau mendominasi lafad yang lain. Nah, ini dikecualikan daripada definisi isim musanna. Nah, maka kalau ada lafad taghlib disebutnya ini apa? Mulhaqun bismil musanna. Kan syarat isim musanna itu adalah dia bisa diatof dari dua lafad yang sama. Contoh, ja'a zaidani. Itu kan sama dengan ja'a zaidun wa zaidun. Dua lafad yang sama dan maknanya sama. Maka dia adalah isim musanna, ja'a zaidani. Tapi kalau dua lafadnya beda, kemudian dia dijadikan musanna, contohnya seperti al-abawani. Ya, itu kan bukan abun wa abun, tapi abun wa umun. Dua lafad yang berbeda. Kemudian kita memusanakannya dengan mendominasikan lafadz abun, abawani. Maka ketika kita katakan ja'al abawani, abawani fa'ilun marfu wa alamatu raf'ihi al alif li'annahu, bukan isim musanna tapi mulhaqun bismil musanna. Kenapa disebut mulhaq? Karena dia tidak sesuai dengan syarat isim musanna. Karena syarat isim musanna itu harus diatofkan dari lafadz yang sama dan makna yang sama. Ini enggak. Maka dia adalah mulhaq. Bukan isim musanna tapi hukumnya disertakan, diikutkan, disamakan dengan isim musanna. Rafa dengan alif, nasab jar dengan ya. Nah, itu namanya taglib. Jadi kita mendominankan satu lafaz di atas lafaz yang lain. Mislus misal al-umarain ay Abu Bakrin wa Umar. Ya. Wal qamarain ay asy-syamsu wal qamar. Wal aswadain ay at-tamr wal ma. Nah, itu. Itu namanya lafaz taglib. Ya. Dalam Al-Quran banyak lah ya, kayak ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah. Amanu kan muzakkar laki-laki. Tapi apakah mencakup perempuan juga? Ya iya. Makanya lahirlah kaidah semua khitab yang ada untuk laki-laki itu mencakup perempuan kecuali ada dalil yang mengkhususkan. Kebalikannya enggak. Khitab untuk perempuan tidak mencakup laki-laki kecuali ada dalil yang menunjukkannya. Jadi semua khitab seruan Allah dalam Al-Quran ataupun Rasulullah dalam hadis ya terhadap laki-laki itu juga seruan untuk perempuan. Kecuali ada dalil yang mengkhususkan itu hanya untuk laki-laki. Tapi tidak kebalikannya. Tidak seruan untuk perempuan tidak menunjukkan laki-laki. Tidak mencakup kepada laki-laki kecuali ada dalil yang menunjukkannya. Ya, itu begitu. Jadi ketika Allah berfirman kutiba alaikumus siyam, kum kan kalian laki-laki, diwajibkan alaikum atas kalian laki-laki as-siyamu puasa. Nah, maka apakah mencakup perempuan? Mencakup perempuan. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu kewajiban atas seluruh kaum muslimin. Muslimin, laki-laki. Apakah mencakup muslimah? Iya, mencakup muslimah. Begitu. Qauluhu perkataan yuhawidanihi yunassiranihi yumajjisanihi isti'malu hadhil af'al digunakannya ya fiil-fiil ini fi sighatil mudhari dengan bentuk mudhari tufidu untuk berfaedah at-tajaddud wa thubut. Ya, berfaedah at-tajaddud terus-menerus mengalami perubahan, tajaddud wa thubut dan juga berfaedah at-thubut, ketetapan. Karena memang kalau kita bahas dalam ilmu balaghah, jumlah fi'liyah itu bermakna at-tajaddud wal hudus. Terus-menerus berubah. Karena dia kan yang namanya fi'il itu kan menunjukkan waktu. Yang namanya waktu itu kan terus senantiasa berubah. Tidak tetap. Dia fluktuatif, berubah-ubah. Qoma Zaidun, Zaid telah berdiri. Dulu, sekarang sudah tidur. Kan gitu. Setelah itu udah berjalan, setelah itu udah makan. Jadi menunjukkan perubahan dan ya perubahan, tajaddud, perubahan. Tidak menunjukkan tetap. Nah, beda dengan jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah karena dia tidak menunjukkan waktu, dia berfaedah al-athbut, tetap. Jadi kalau kita mengatakan Zaidun zakiyun, Zaid itu cerdas, maka kita menetapkan kecerdasan kepada Zaid. Dan itu tidak berubah karena gak ada waktu, tidak menunjukkan adanya waktu. Sehingga seolah-olah kita menetapkan kecerdasan itu kepada Zaid dan tidak akan pernah hilang. Gitu. Makanya jumlah ismiyah, jumlahnya sendiri itu sudah berfaedah taukid karena dia berfaedah thubut, tetap. Kalau jumlah fi'liyah kan bermakna at-tajaddud, terus-menerus mengalami perubahan. Ya. Nah, kenapa pakai fi'il mudhari itu mananya? Karena orang tua itu akan senantiasa terus-menerus mengajak anaknya untuk
menjadi Yahudi, Nasrani, dan itu tidak satu waktu, tapi terus fluktuatif gitu ya. Qauluhu perkataannya kama tuntaju al-bahimah, sebagaimana dilahirkan diciptakannya seekor hewan. Fihi di dalamnya tashbihun latif, ada tashbih penyerupaan latif yang halus, badi' yang luar biasa. Yusama dinamakan at-tashbih at-tamthili, disebut dengan tashbih at-tamthili. Faqad matsala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyamakan lil maulud, bagi anak yang dilahirkan, alladzi yuladu alal iman, yang dilahirkan di atas iman, bisyat, dengan seekor kambing, allati tuladu, yang dilahirkan kamilatal a'dha, dalam keadaan sempurna anggota badannya, anggota tubuhnya, wal khilqah, dan fisiknya. Tsumma ya'tariha, kemudian dia disusupi, dimasuki kepada syah itu, hewan apa, kambing itu, anaksu, kekurangan, minal bashar anfusihim, ya. Ya, tsumma ya'tariha. Berarti domirahnya kembali ke mana? Ya ke asyah ya. Tsumma ya'tariha, kemudian disusupi atau dimasuk ya, disusupi lah. Domirahnya itu kembali kepada kambing, anak suka kurangan, minal basyari anfusihim, dari diri mereka sendiri, dari kalangan mereka sendiri. Nah, itulah. Fayaqta'una, mereka memotong, udhunaha, ya, atau minal bashar itu manusia bisa ya, minal bashar dari kalangan manusia, anfusihi, mereka sendiri. Fayaqta'u, dan sehingga mereka memotong udhunaha, telinga kambing itu, ya. Wa anfaha, dan hidung mereka. Wa yushawwihunaha, dan yushawwihun tadi mencacatinya. Kadzalika, sebagaimana atifal, anak kecil, yuladu, yang dilahirkan muwahhidan mu'minan, muwahhidan ya, dia adalah anak yang bertauhid, mu'minan mu'min, thumma tufsidu aqidatuhu, kemudian tufsadu aqidatuhu, kemudian akidahnya dirusak, ya, wa tatalawwathu, dan menjadi kotor akidahnya, bitarbiyati, ya, dengan pendidikan as-sayyi'ah, yang buruk, wal bi'ah al-fasidah, dan lingkungan yang rusak. Ya. Cek. Udah jelas ya? Ya, seperti itu. Jadi disamakan dengan hewan. Ini disebut namanya tashbih tamthili ya. Ada yang namanya tashbih mufrad, ada yang namanya tashbih tamthili. Tashbih tamthili itu sebutnya tashbih murakkab ya. Karena wajah syabahnya diambil daripada berbagai macam keadaan. Ya, jadi dia menginginkan persamaan sifatnya itu bukan satu, tapi persamaan sifatnya dari beberapa keadaan. Yang itu semuanya yang kita inginkan untuk menjadi persamaan antara musyabbah dengan musyabbah bihi. Di sini kan musyabbahnya kan anak yang dilahirkan di atas fitrah, itu disamakan dengan kambing yang dilahirkan juga, yaitu musyabbah bihinya. Ya, wajah syabahnya adalah tadi gambaran, yaitu ketika seekor kambing dilahirkan dalam keadaan yang fisiknya sempurna, lalu kemudian dia dipotong hidungnya, potong telinganya. Itu gambaran yang banyak itu adalah wajah syabah yang menggambarkan persamaan antara keduanya. Jadi seolah-olah Rasulullah ingin mengatakan anak manusia yang dilahirkan itu awalnya adalah sempurna, gambarannya sempurna, tidak kotor, tidak ada yang kurang. Kemudian orang tuanya itulah yang kemudian mengotorinya, kemudian yang merusaknya, dan seterusnya. Sama seperti kambing tadi, ketika lahir itu ya sempurna, tapi kemudian ketika dia udah dewasa, dia itu kemudian dipotong sama pemiliknya, entah telinganya, hidungnya, dan seterusnya. Itulah yang merusak. Qauluhu perkataannya jam'a wa jad'a, ya, bainahuma jinasun. Antara keduanya itu ada namanya jinas. Jinasun latif, jinas yang halus. Ya, wa huwa minal muhassinati al-badi'iyah, dan itu termasuk muhassinat, ya, mempercantik, ya, kecantikan. Ya, muhassinat yang mempercantik al-badi'iyah secara ilmu badi'. Ya, jinas itu kan apabila ada dua lafaz yang memiliki kesamaan dalam 4 hal. Ya, 1 hurufnya, 2 bilangan hurufnya, 3 harokatnya, 4 urutan hurufnya.
Dan jinas itu dua, ada jinasu at-tam, ada al-jinasu at-tam, ada al-jinasu an-naqis. Jinas yang tam, jinas yang sempurna berarti adalah lafadz yang sempurna kemiripannya dalam 4 hal, ya. Hurufnya atau jenis hurufnya, bilangan hurufnya, harokatnya, dan urutan hurufnya. Seperti sa'ah bermana kiamat dengan sa'ah bermana waktu. Itu jinas tam. Jenis hurufnya sama, sin, ain, alif, ta. Ya. Sin, ain, alif, ta. Kemudian urutannya juga sama. Kemudian harokatnya juga sama. Ya, bilangan hurufnya juga sama. Maka ini namanya jinas tam. Tapi maknanya berbeda. Itu makna jinas. Jadi jinas itu lafaznya sama dengan 4 hal itu tadi, tapi maknanya berbeda. Sedangkan al-jinasu an-naqis berarti dia lafaz yang memiliki kesamaan, tapi ada perbedaan di antara salah satu dari 4 ini. Entah bilangan hurufnya, entah harokatnya, entah apa. Nah ini namanya jinas nakis, karena dia ada perbedaan jenis huruf. Jam'a dengan jad'a. Itu adalah mim dengan dal. Itu berbeda. Ya. Namanya jinas nakis, karena ada perbedaan dari sisi jenis huruf. Litaghayyuri ba'dil huruf, karena adanya perbedaan sebagian huruf bainal kalimatain, antara dua kata tersebut. Mithlul khail wal khair. Misal kalimat al khail wal khair, bedanya ra sama lam, jenis huruf. Fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al khailu ma'qudun nawasiha al khairu ila yaumil qiyamah. Di situ al khail ma'qudun fi nawasiha, al khair ila yaumil qiyamah. Kuda itu ma'qudun, terikat fi nawasiha, di nawasnya, di sininya, apa namanya ini, al khair, sedangkan kebaikan ila yaumil qiyamah, itu terus sampai hari kiamat. Wala yakhfa, dan tidak tersembunyi, tidak samar, malil jinas, apa yang ada dalam jinas, min waqa'in, adanya waqa'in fil his, apa ya, waqa'in fil his itu ke kenyamanan di dalam al-his, ya, perasaan, wa ta'tsirin fin nafsi, dan memiliki pengaruh dalam jiwa. Kalau kita disebutkan lafaz jinas itu kan menjadikan kita itu senang, enak didengarnya, memberikan kelapangan bagi diri kita, ya, mendengarnya itu enak. Faham ya? Itu pembahasan dari sisi balaghahnya. Faham ya? Ada yang tanya dulu dalam pembahasan balaghah? Cukup. Berikutnya adalah al-abhatsu an-nahwiyah, pembahasan dari sisi ilmu nahwu. Kullu itu mubtadaun, adalah mubtada, wal khabaru, dan khabarnya jumlatun, kalimat, yuladu alal fitrah. Kullu mubtadaun wal khabar, dan khabarnya jumlah yuladu alal fitrah. Wa takdir, dan takdir kalamnya, kullu insanin mauludin alal fitrah. Setiap manusia yang dilahirkan itu di atas fitrah. Ya, itu takdir kalamnya. Alal fitrati al jar wal majrur, dia adalah jar majrur muta'alliqun bi yulad, berkaitan dengan lafaz yulad. Ya. Karena ingat jar majrur itu harus ada gantungannya. Gantungannya berupa fiil atau yang menyerupai fi'il. Jadi dia jar majrur muta'alliqun bi yulad, berkaitan dengan yulad. Dan ta'alluq itu adalah yang menjelaskan makna dari harf jar. Ya. Ala di sini maknanya apa? Itu. Maka kaitannya yuladu, dilahirkan. Berarti dilahirkan. Ala di sini maknanya al-isti'la al-ma'nawi, istilah secara maknawi. Begitu ya. Kemudian yuhawidanihi, jumlatu yuhawidanihi au yunassiranihi khabarul mubtada abawah, adalah khabar daripada mubtada kalimat abawah. Ya. Jadi dia kalimat yuhawidanihi, yunassiranihi, yumajjisanihi, itu adalah khabar dari mubtada abawah. Fa abawahu, nah itu mubtada lagi tuh. Ya.
Ya gitu. Al-bahimah ya, kama tuntajul bahimah, al-bahimah naibu fa'il, dia adalah naib fa'il, naibu fa'ilin, naibu fa'ili tuntaj, naib fa'il dari kalimat tuntaj. Kemudian bahimatan halun mansubatun, dia hal dalam keadaan nasab bil fathati dhahira, dengan fathah yang zahir. Ia adalah hal dari kalimat bahimah. Jam'a sifatun, ya, li bahimah, sifat bagi kata al bahimah. Wasfuhu wasifatul mansub, mansub, dan sifat yang mengikuti nasab maka dia harus dinasabkan lagi. Min jada'a, min harfu jarrin zaid adalah harf jar zaid, wa jada'a maf'ulun bih adalah maf'ul bih li tahussun, ya, ahasa yuhissu tadi kan ya. Uh, maf'ulun bih min maf'ulun bih adalah maf'ul bih li tuhissun dari kalimat tuhissun. Jadi huruf jar itu ada 3 ya, ada harfu jar asli, ada harfu jar zaid, ada harfu jar asyabih bi zaid. Kalau huruf jar asli berarti dia punya makna, punya ta'alluq. Kayak alal fitrah tadi itu huruf jar asli alanya. Karena dia punya makna yaitu al-isti'la, dan punya ta'alluq yaitu adalah alal yuladu. Kalau harf jar zaid dia nggak punya makna dan dia juga nggak punya ta'alluq. Contohnya kayak min dalam kalimat hal min jada'a. Hal tuhissuna fiha min jada'a. Minnya harf zaid. Ya. Cirinya harf jar zaid itu adalah dihapus ataupun tidak, maknanya sama. Jadi kalau kita katakan hal tuhissuna fiha jada'a, sama aja dengan hal tuhissuna fiha min jada'a. Jadi ada dan tiadanya dia sama. Ya, wa tuzadu, dan ditambahkan min fi ba'dil mawatin, di sebagian tempat. Ba'da nafi, contoh setelah nafi. Misal ma ja'ana min bashir. Maka min di sini adalah zaidah, tambahan. Kedua, ba'dal istifham, setelah istifham. Hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum. Sama dengan kayak hal khaliqun ghairullah yarzuqukum. Wa yashtaratu, dan disyaratkan an ya'tiya, didatangkan, ba'daha, setelah min, nakiratun, itu nakirah. Paham ya? Qala Ibnu Malik, berkata Ibnu Malik, wazida fi nafyin, ya. Kalau dalam cetakan Darul Alamiyah fi nafsin itu salah ya. Itu yang benar fi nafyin. Wazida, dan ditambahkan fi nafyin dalam nafi, wa syibhi, dan yang menyerupai nafi yaitu adalah nahi dan istifham. Fajar, maka jarkanlah nakiratan nakirah, kama, sebagaimana libaghin min mafar. Kalimat libaghin, ya, sebagaimana dalam kalimat ma libaghin min mafar. Ma libaghin min mafar. Min itu zaidah karena dia didahului oleh ma nafi, dan setelah minnya nakirah, maka dia minnya adalah min zaidah. Gak punya makna dia, nggak ada maknanya dari, nggak ada, ataupun nggak ada ta'aluk. Dia fungsinya adalah li taukid, untuk memberikan penegas. Kalau dalam firman Allah kan maja'ana min bashir. Kalau kita hilangkan minnya di luar Al-Quran, maja'ana bashirun, maknanya ya tidak ada bashir. Tapi kalau maja'ana min bashir itu lebih menegaskan, tidak ada sama sekali bashir, memberi kabar gembira. Ya. Fahimtum. In syi'tum jumlatun i'tiradiyah, dia adalah jumlah sisipan, kalimat sisipan. Wa jumlatu fitratullahi, kalimat fitratullahi fi mahalli nasbin, di tempatnya nasab maf'ulun bihi liqra'u, adalah sebagai, nah, di tempatnya nasab karena dia maf'ul bihi dari kalimat iqra'u. Itu dari sisi pembahasan nahwunya. Ada yang ditanyakan dari sisi pembahasan nahwu? Ya, tadi ada yang bertanya ya di chat itu.
Oven bertanya, Ustaz, apakah makna pengaruh kedua orang tua terhadap anak di hadis ini mutlak hanya mengeluarkannya dari dinul Islam saja? Bagaimana jika anak tidak dididik sehingga tidak memiliki pemahaman pada agama dan perilakunya menjadi bebas? Ya, jadi hadis ini menunjukkan secara fitrah ya. Kalau dia dikasih tahu Islam secara fitrah, dia pasti akan memilih Islam. Makanya nggak bisa ya ujuk-ujuk, maksudnya tetap harus dikasih tahu apa itu Islam, bagaimana Islam, gambarannya Islam. Maka secara fitrah manusia itu pasti akan memilih Islam. Itu makna hadisnya. Kalau mau Ada secara globalnya ya setiap manusia itu secara fitrah pasti akan lebih condong kepada kebaikan daripada keburukan. Secara fitrah, ya begitu. Yang bergemuruh itu sebenarnya bukan suara saya, ini teh kipas, ya. Gitu. Jadi apa? Ya harus tetap dikasih pemahaman Islam. Kalau tidak dikasih pemahaman Islam, ya dia akan lebih condong kepada fitrahnya dia berbuat kebaikan. Kebaikan itu apa ya umum, gitu. Menolong ke apakah. Tapi memang harus dikasih maklumat Islam, dikasih tahu Islam. Ya itu. Islam itu apa dan seterusnya. Maka secara fitrah pasti manusia itu kalau dikasih tahu antara Islam, Kristen dan agama yang lain, ya, atau kebaikan-kebaikan yang lain, pasti secara fitrah mereka itu akan memilih Islam. Jadi kalau nggak dikasih tahu apa-apa ya nggak akan tahu. Ya gimana bisa tahu Islam kalau dia nggak gini aja konsepnya. Gimana kita mau tahu contohnya ini apa? Sedangkan kita sendiri nggak pernah tahu ini itu apa. Ya kita nggak akan punya pemahaman apapun tentang ini apa gitu. Sehingga tingkah laku kita pun nggak akan ngapa-ngapain ya ini. Kenapa? Karena kita nggak tahu apa ini. Jadi memang harus dikasih tahu, harus didakwahi. Itulah fungsinya adanya dakwah gitu. Adalah untuk memberikan pencerahan kepada manusia. Makanya kenapa ini namanya futuhat? Contohnya futuhat. Ya, futuhat. Jihad di dalam Islam itu kan bukan untuk menjajah sebenarnya. Jihad itu kan untuk merobohkan halangan politik yang menghalangi cahaya Islam masuk ke dalam negeri tersebut sehingga umat manusia di sana itu tidak tercerahkan dengan Islam. Kan gitu. Itu fungsinya kan. Ketika kemudian kalau Islamnya sudah sampai kepada mereka, ya sudah, mereka nggak dipaksa masuk Islam. La ikraha fiddin. Tapi ketika cahaya Islam ini dihalang-halangi oleh batasan, oleh penghalang politik, militer atau apa, maka disitulah adanya jihad fisabilillah. Jihad itu jadi tujuannya adalah menghancurkan halangan politik yang menghalangi cahaya Islam itu masuk ke daerah tersebut. Karena ya tadi yang penting ada dakwah masuk. Maka secara fitrah manusia itu pasti akan memilih Islam. Sebagaimana pada zaman dulu ya manusia itu masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong. Walaupun tidak dipaksa. Ya kenapa ya? Karena fitrah. Jadi memang harus dikasih tahu. Harus dikasih tahu. Ya, harus dikasih tahu dan harus dikasih pemahaman dan seterusnya. Jadi dimaksud dengan secara fitrah itu orang itu akan memilih Islam itu adalah ya tadi ketika ketika dia dipilihkan dengan berbagai macam hal secara fitrah pasti akan memilih Islam. Begitu. Jadi secara fitrah anak itu ketika lahir ya sudah condongnya kepada agama Islam. Karena agama Islam sesuai dengan fitrah manusia. Wallahu alam. Nanti ada di sarahnya, insya Allah. Ya, ada lagi yang ada yang mau ditanyakan lagi? Mohon izin bertanya, Ustaz. Untuk takdir kullu insanin ini untuk kita menentukan bahwa itu takdirnya adalah insan itu apakah ada dawabit khususnya? Atau mungkin gitu saja, Ustaz. Ya. Dua bitnya ukurannya standarnya adalah ya disesuaikan dengan makna yang dikehendaki. Kenapa insan ya maulud kan insan. Kulu mauludin ya kulu insanin mauludin. Karena yang sedang kita bahas itu adalah manusia. Konteksnya kan setiap tanpa insan pun sebenarnya maknanya udah jelas. Maulud itu kan manusia yang dilahirkan. Yang dilahirkan itu kan manusia. Lafaz insan di sini kan memperjelas aja kulu insanin mauludin. Karena kalau mauludin kan bisa bermakna yang dilahirkan itu manusia, hewan dan seterusnya. Walaupun secara konteks juga udah difahami maulud di situ maknanya manusia. Jadi yang dihapus-hapus kayak gitu itu sebenarnya
yang menyesuaikan dengan makna yang dikehendaki daripada lafad. Makanya ditakdirkan insan karena maulid yang dimaksud adalah manusia gitu. Bukan hewan, bukan yang lain. Maka kullu insanin mauludin, setiap manusia yang dilahirkan. Ya, seperti itu. Jadi kalau ada takdir-takdir seperti itu disesuaikan dengan kalimatnya, disesuaikan dengan konteks kalimatnya. Ya, nggak ada dobit khusus sih. Dobitnya ya tadi sesuai dengan kalimat yang dikehendaki oleh teks gitu. Seperti itu ya, wallahu alam. Kemudian apa bedanya fitrah sama fitri? Sama aja. Fitri mah bahasa Indonesia, fitrah mah bahasa Arab, itu aja. Ya. Fitri itu sebenarnya masdar ya. Fotoro ya. Fitrun ya, fitratun. Sama, mananya sama. Cuman fitri mah udah jadi bahasa Indonesia jadinya. Idul Fitri ya itu. Sama aja. Ustaz izin bertanya, fitrah manusia berbuat baik. Bagaimana menanggapi aliran Jabariyah dan Qadiriyah yang berkeyakinan cukup berbuat baik, tidak perlu mengamalkan syariat seperti sholat dan lain-lainnya. Kata siapa Jabariyah seperti itu? Kata siapa Qadariyah seperti itu? Waduh. Jabariyah Qadariyah nggak pernah mengatakan seperti itu. Yang ada juga kebatinan mungkin antum yang maksud. Jabariyah ya tetap sholat, Qadariyah juga tetap sholat, tetap puasa, tetap zakat, tetap yang lain-lain, tetap menjalankan syariat. Cuman dalam sisi keyakinan, Jabariyah mengatakan semua ini sudah diciptakan oleh Allah, termasuk perbuatan manusia itu dipaksa, sudah diciptakan oleh Allah, ya seperti ini. Jadi kita maksiat kalau apapun itu sudah dari sononya begitu. Itu Jabariyah. Ya tapi tetap sholat, tetap puasa, tetap zakat, tetap mengatakan sholat ya wajib, zakat ya wajib dan seterusnya. Begitu juga Qadariyah. Ya Qadariyah kan menafikan adanya ini takdir, dalam arti perbuatan manusia itu ya yang menciptakan adalah kita, bukan Allah. Karena itu adalah sifat adil bagi Allah. Karena nggak mungkin kita menisbatkan manusia lah yang berbuat, Allah lah yang berbuat maksiat, kan nggak mungkin. Tapi ya tetap mereka mengatakan sholat wajib, puasa wajib, zakat wajib dan seterusnya. Ya, jadi itu mungkin aliran kebatinan yang tidak mewajibkan sholat dan seterusnya. Ya, atau aliran tasawuf yang menyesatkan. Ya, antum sudah ma'rifat, gak usah lagi sholat, gak usah lagi puasa, gak usah lagi zakat. Atau yang lagi viral sekarang kan, siapa sih Buya Rozi Asim? Itu kan mirip-mirip tasawufnya kayak gitu. Jadi kalau antum sudah ma'rifatullah ya udahlah, nggak usah lagi sholat puasa, makomnya udah beda. Ya. Kalau udah ada yang melanggar syariat, mau tasawuf apapun pasti sesat menyesatkan. Ya seperti itu ya Allah alam. Cintanya Ustaz. Ya, Idul Fitri itu maknanya dia dilahirkan dalam Idul Fitri itu maknanya banyak, beragam. Ulama ikhtilaf. Bisa dilihat dalam kitab fikih. Jadi intinya ada yang bermakna Idul Fitri itu kembali kepada fitrahnya kita. Aid itu kan kembali Idul Fitri. Yang kembali kepada fitrahnya kita sebagai seorang manusia. Ada yang mengatakan begitu. Ya, seperti itu wallahu alam. Ya, silakan Dit. Tadi ada yang nanya siapa? Ya Ustaz, izin tanya Ustaz. Ya, silakan. Ini tadi kan dijelaskan yang ya yang apa namanya untuk yang menjadikan Yahudi Nasrani itu kan menggunakan fi'il mudhari Ustaz ya. Jadi maknanya apakah maknanya gimana jelasnya Ustaz? Apakah orang tua itu harus terus-menerus untuk mengingatkan anaknya atau bagaimana? Bisa menggunakan ini ismnya. Iya, karena dia pakai fi'il mudhari dan fi'il mudhari itu bermakna at-tajaddud, maka yuhawidanihi wa yunassiranihi itu maknanya orang tua kan senantiasa pasti kan mengajak anaknya untuk jadi Yahudi, jadi Nasrani. Enggak mungkin cuma sekali selesai. Terus kan anaknya dibawa ke gerejanya lah, anaknya ikutan aktivitas ibadah mereka lah ya terus. Maknanya kan tajaddud berubah-ubah. Terus berkesinambungan. Makanya menggunakan fi'il mudhari. Begitu. Maka kita juga ya kalau punya anak ya berkesinambungan terus mengajarkan anak kita tentang Islam.
Seperti itu. Ya Allah a'lam. Iya, begitu ya. Berikutnya adalah at-ta'rif birawil hadis. Ya, ta'rif mengetahui birawil hadis tentang rawi hadis ya. Akan rawi hadis dari hadis ini. Rawi hadzal hadithi, perawi hadis ini huwa adalah as-sahabi al-jalil. Sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wahadhihi dan ini yaitu nama Abu Hurairah, kunyatuhu adalah kunyahnya Abu Hurairah. Kannahu biha an-nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkunyahkan biha dengan Abu Hurairah tersebut beliau ya. Wasmu dan namanya al-hakiki yang sebenarnya Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dusi fil asah, yaitu menurut pendapat yang paling sahih. Karena nama beliau itu sampai ada ikhtilaf itu beberapa qaul, puluhan qaul. Dan al-qaul al-asah pendapat yang paling sahih bahwa nama beliau yang sebenarnya itu adalah Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dusi. Wa huwa min kibari as-sahabah, dan beliau termasuk sahabat senior alladzina hafidhu lil ummatil islamiyah yang mana beliau adalah termasuk sahabat senior yang menjaga untuk umat Islam hadza rukna al-azim, satu tiang yang agung ini minasyariati al-mutahhirah, dari syarat yang mulia yang suci ini, yaitu apa? Sunnah nabawiyah. Ala wahya, dan itu adalah as-sunnatun nabawiyyatul lati naqalaha ilaina amthalu haula'il hufadzi ats-thiqat. Nah, adalah sunnah Nabi yang dinukil kepada kita amthalu oleh orang-orang semisal para hufadz ats-thiqat, yang thiqat ini, min sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man jaa ba'dahu minal muhadditsin al-akhyar, dan orang-orang atau ulama setelah mereka dari kalangan muhadditsin yang terpilih. Walaqad kana Abu Hurairah dan sungguh Abu Hurairah itu min aktsari sahabati riwayatan, termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Li'annahu, karena ia kana yulazimuhu, senantiasa menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulazamatan tamatan, dengan penyertaan yang sempurna. Hatta sehingga syahidalahu ar-rasulu al-karim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersaksi bagi Abu Hurairah ya, bil hirsi, akan keseriusannya alal hadis, dalam meriwayatkan hadis, dalam mendapatkan hadis. Wa da'alahu, dan Nabi berdoa untuk Abu Hurairah bithabatil hifdz, dengan kuatnya hafalan. Falam yasma' syai'an min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Hurairah tidaklah pernah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu pun illa hafidhahu, kecuali pasti akan menghafalnya. Jadi beliau tidak pernah mendengar satu pun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali pasti menghafalnya. Bi barakati du'aihi shalawatullahi alaihi, disebabkan doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, disebabkan keberkahan doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aslama fi sanati as-sabi'ah, Abu Hurairah itu masuk Islam pada tahun ke-7 minal hijrati, dari hijrah, am Khaybar, ketika tahun Khaybar, ketika peperangan Khaybar. Wa tuwfiya, dan beliau wafat bil Madinati al-Munawwarah, di kota Madinah al-Munawwarah, sanata khamsin wa sab'in, sanata sab'in wa khamsin, pada tahun 57 Hijriyatan, 57 Hijriah. Wa dufina bil Baqi, dan beliau dikuburkan di Baqi. Wa qabruhu, dan kuburannya ma'rufun, dikenal, hatta al-an, sampai sekarang. Radhiyallahu anhu wa ardhah. Berikutnya asyarh al-adabi, ya, penjelasan dari sisi al-adab. Al-adab itu ya bahasa kitanya sastra, penjelasan dari sisi sastranya. Fi hadzal hadits asy-syarif, dalam hadis yang mulia ini, nafhatun min nafahatil jamal. Nafhatun itu anugerah. Nafhatun, ada nafhah, anugerah, karunia, min nafahatil jamal, dari karunia keindahan. Wa isyraqatun, juga sama anugerah sih.
min isyraqatin nubuwah, dari anugerahnya kenabian. Faqad waddaha alaihi salatu wassalam, sungguh Nabi SAW telah menjelaskan bibayanihi al-'adhf, dengan penjelasannya yang 'adhf, yang nikmat. Ya, 'adhf itu sebenarnya kan tawar. Ya, penjelasannya yang nikmat. Wa uslubihi al-latif ar-rasin, dan gaya bahasa beliau yang lembut, ar-rasin yang kuat. Nah, nahiyatan ilmiyatan hamatan, nahiyatan itu maf'ul bih dari wadduha, menjelaskan nahiyatan aspek ilmiyatan, ilmiah, hamatan yang sangat-sangat penting. Yu'na bihi ulamaul ijtima, yang sangat diperhatikan biha dengan aspek tersebut ulamaul ijtima, ya, psikolog. Ya, ulama ijtima itu maksudnya psikolog. Karena kata ulama itu bukan hanya menunjuk ini ya, orang alim dalam urusan agama ya. Ya. Ilmuwan juga disebutnya ulama. Ulama al-ijtima ya diartikannya psikolog. Wa yahtammu, dan sangat diperhatikan biha dengan aspek tersebut al-falasifatu, para filosof, wal mufakkirun, dan para pemikir cendekiawan. Wahia, yaitu aspek ilmiah itu adalah halidinu fitratun fil insan, apakah agama itu sifatnya fitrah pada diri manusia. Hal talhamuhu wahalil khairu aslun fihi am syarr, dan apakah kebaikan itu hukum asal pada diri manusia atau keburukan. Wahal yakunu atiflu wiladatihi muzawwadan bitaqatin ruhiyatin talhamuhu as-sadad war rasyad, dan apakah anak yang dilahirkan dalam keadaan muzawwadan, ya, dibekali, apakah anak ya ketika dilahirkan muzawwadan itu dibekali bitaqatin ruhiyatin, dengan potensi ruh, talhamuhu yang diilhamkan kepadanya as-sadad war rasyad, yang diilhamkan kepadanya as-sadad, kecerdasan, ya, ar-rasyad, ya, sama lah mananya. Seperti itu. Fa nabiyyu al-karim, maka Nabi yang mulia salawatullahi wassalamu alaih, wada'a, telah meletakkan aslan min usuli tarbiyah, pokok daripada pokok-pokok pendidikan. Ini kalau ada suaranya ngeres-geres, ini suara kipas ya, ini puntenlah gerah. Ya, aslan min usuli, aslan min usuli tarbiyah, pokok daripada pokok-pokok pendidikan, al-khuluqiyah, akhlak al-karimah yang mulia. Yu'tabar dianggap librosan mutian, librosan cahaya mutian yang terang, likulli murabbin, bagi setiap pendidik, yang nasyadu as-sa'adah, ya, yang yunshidu as-sa'adah, yang mengharapkan kebahagiaan. Walikulli bahisin, dan bagi setiap peneliti, wa mufakkirin, dan pemikir, yatlubu, yang meminta atau yang mencari al-ma'rifah wal haqiqah, pengetahuan dan hakikat. Nah, hadzal aslu alladzi arsyada ilaihi Rasulul Karim, dan pokok atau pondasi yang ditunjuki oleh Nabi SAW, huwa adalah annal khaira fil insan, bahwa kebaikan dalam diri manusia, asilun, ya beda ya, bukan aslun. Asilun itu sudah mendarah daging, sudah menjadi sesuatu yang normal di dalam diri manusia. Asilun itu mananya itu sangat menempel. Jadi yang namanya kebaikan itu sesuatu yang sudah sangat fitrah di dalam diri manusia. Jadi manusia itu condong berbuat kebaikan ketimbang berbuat keburukan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ya. Di situ Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala mengatakan laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ya. Untuk kebaikan Allah mengatakan laha, untuk keburukan Allah mengatakan 'alaiha. Nah, di antara ulama mengatakan apa rahasianya? Rahasianya karena kebaikan itu sesuatu yang mudah dilakukan, beda dengan keburukan. Di selain lagi terlebih kebaikan itu adalah suatu fitrah, sedangkan keburukan itu bukan sifat fitrah. Karena kebaikan itu fitrah, maka ketika orang berbuat kebaikan tidak akan kemudian
merasa kesusahan untuk berbuatnya. So, kalau orang mau sholat, apakah harus sembunyi-sembunyi? Enggak. Orang mau berbuat kebaikan, apakah harus sembunyi-sembunyi? Enggak. Beda kalau orang berbuat keburukan. Kalau orang berbuat keburukan itu kan harus ada usaha sembunyi-sembunyi, ya, tidak boleh ketahuan dan seterusnya. Karena memang keburukan itu bukan sesuatu yang bersifat fitrah manusia. Makanya harus ditutup-tutupi kayak gitu. Wa anna syarra, dan bahwasanya keburukan fihi dalam diri manusia, aridun, itu adalah sesuatu yang di luar, arid, di luar, bukan termasuk asil yang menjadi bagian daripada karakter manusia. Wa annahu, dan bahwasanya manusia yukhlaqu, diciptakan alal fitratis salimah, di atas fitrah yang selamat, was-safai wan naqa, dan dalam keadaan bersih, safa an-naqa, suci, bersih, bening. Wa anna isti'dadahu lil khair kamil, dan bahwasanya persiapan manusia untuk berbuat kebaikan itu kamil, sempurna. Walakinna al mujtama'a, tetapi masyarakatlah, huwa alladhi yufsidu, yang merusaknya. Wal bi'ah, dan lingkunganlah, allati ya'ishu fiha, yang ia tinggali di dalam lingkungan tersebut, hiya allati tulawithu fitratahu, yang itu mengotori fitrahnya. Jadi lingkungan dan masyarakatlah yang merusak dan mengotori dirinya manusia. Wa tufsidu khuluquhu, dan dialah yang merusak akhlaknya, wa dinahu, dan agamanya. Ya. Wala siyama, terlebih lagi abawahu, kedua orang tuanya. Fahumma, maka keduanya, sababu halaki wa dimari, sebab kehancuran dan kebinasaan daripada anaknya itu. Wa sababu fasadihi, dan sebab kerusakannya, au salahu, dan atau kebaikannya. Wa sababu istiqomati, dan sebab kelurusannya, keistiqomahannya, au i'wijaju, atau kebengkokannya. Itu adalah orang tua. Jadi orang tua itu adalah faktor yang paling penting yang ada dalam diri seorang anak. Makanya kan orang tua itu harus betul-betul ada di samping anak untuk mendampingi anak dalam tumbuh kembangnya. Makanya ketika anak itu hanya diasuh oleh satu sisi, entah oleh bapaknya doang atau oleh ibunya doang, maka cenderung akan banyak kekurangan, ya, seperti itu. Makanya sebab rusak dan benarnya anak, sebab istiqomah atau bengkoknya anak itu ya orang tua. Seperti itu. Fatiflu, maka anak kecil, hina yuladu, ketika dilahirkan, yakunu udwan salihan, dia adalah anggota yang baik, fil mujtama, di tengah masyarakat. Walau khulliya, seandainya dikosongkan, ya, baina hadza tifli, antara anak ini, wa fitrati, dan fitrahnya, lanasya 'alal iman, pastilah dia akan bisa tumbuh di atas iman. Wa 'asha 'alal khair was shalah, dan hidup dalam keadaan baik. Walakinnal mujtamal fasid, tetapi masyarakat yang rusak. Wal bi'ah al munharifah, dan lingkungan yang menyimpang. Wa qarabun nas fiha al abawan, dan manusia yang paling dekat di dalam lingkungan al abawan adalah kedua orang tua. Hiya allati tufsidu nafsiyata tifl, itulah yang merusak psikologis anak. Ya, wa takhrubu aqliyatahu, dan yang menghancurkan, merobohkan pola pikirnya, wa fitratihi, wa fitratahu, dan fitrahnya. Fatuqallibuhu, ya. Dan lingkungan itulah yang merubahnya anak minal huda ila dhalal, dari petunjuk kepada kesesatan, wa minas sa'adah ila syaqawah, dari kebahagiaan kepada kesengsaraan, wa minal iman ila kufr, dari iman kepada kekafiran. Walau lal usratul fasidah, seandainya tidak ada keluarga yang buruk, walau lal mujtama'ul munharif, seandainya tidak ada masyarakat yang menyimpang, ya, walau lal abawani ad-dhalani, dan seandainya tidak ada kedua orang tua yang sesat, la baqiyal insanu ala fitrati, pastilah manusia akan tetap dalam fitrahnya. Tayyibun nafsi, pastilah manusia akan tayyibun nafsi, jiwanya akan baik. Salimul aqidah, akidahnya selamat. Mundafi'an nahwa hayati al-fadilati wal kamal. Jadi mundafi'an, akan terus mendorong nahwa hayatil fadilah, untuk bisa hidup dengan kehidupan yang fadilah, yang utama, wal kamal, sempurna. Fangzur, maka perhatikanlah, hadakallah, semoga Allah
memberikan kau petunjuk ila tamtsili ra'i, kepada permisalan yang bagus, alladzi matsalahu alaihi salatu wasalam, yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haitsu sawwara atifla bisyah, yang mana Nabi itu menggambarkan anak kecil dengan kambing. Allati yakhluquhu Allahu tabaraka wa ta'ala kamilatal khalqi, yang Allah ciptakan itu hewan dengan kesempurnaan penciptaan. Dengan kesempurnaan penciptaan, jamilat syakli, yang indah bentuknya, wasurah, dan gambarannya. Walakinan nasa, tetapi manusia, hum alladzina yushawwihuna jamalaha, mereka lah manusia itulah yang suka yushawwihuna, yang suka merusak keindahan daripada bentuknya, gambarannya. Fayaqta'una anfaha a'udzunaha, mereka memotong hidung atau telinga daripada kambingnya. Wa ya'batsuna biha hatta tasbiha naqisatu al-khalq, ya, sehingga hewan tadi itu menjadi naqisatul khalqi, ciptaan yang kurang, musyawwihat at-taswir, yang gambarannya buruk. Afalaisat hadhihi haqiqatan, bukankah ini adalah hakikah? Ya, bukankah gambar ini adalah gambar yang hakikah? Yudrikuha kullu syakhsin, yang mana setiap orang itu akan mampu memahaminya, mengetahuinya. Wahia adalah annal khalqu ala kamil, bahwa ciptaan Allah yang sempurna, huwa khalqullah, adalah ciptaan Allah. Wa anna naqsa innama ya'ti min fi'lil insan, dan bahwa kekurangan itu lahir daripada perbuatannya manusia. Jadi hakikatnya semua manusia itu tidak ada yang tidak sempurna, semuanya sempurna. Yang menjadikan manusia itu punya cacat, punya kekurangan itu adalah ya kita sendiri, dari perbuatan yang kita lakukan. Nah, fahadal syarif, hadal hadis wa syarif, maka hadis yang mulia ini raddun sharihun, ada bantahan yang sangat tegas, wadihun, yang jelas, ala ulaika alladzina yunkiruna al-fitrah, terhadap orang-orang yang mereka mengingkari fitrah. Kama hiyal fikratu syu'iyah, sebagaimana pemikiran syu'iyah, sosialisme. Al-khabithah, yang buruk, allati taqul, yang ia mengatakan innal insana yakhluqu haliyan khaliyan min kulli syai'in. Ya, sesungguhnya manusia itu yukhlaqu diciptakan, khaliyan, kosong, min kulli syai'in, dari segala sesuatu. Yusama bidawafi, dinamakan dawafi, dorongan. Wa inna nastati'u, dan kita mampu. Mana ini? Ada yang lewat ya? Iya, ada yang lewat. Fahadal hadithu asyarif, maka hadis yang mulia ini, mahwa, tidaklah itu, illa, kecuali, taswirun dakikun, penggambaran yang mendalam, li hakikatil insan, terhadap hakikat manusia, wasumuwun, dan ketinggian bi, manusia, wartifa'un, dan diangkat tinggi derajatnya, min hadid syarri al-qatim, dari keburukan. Dari hadid itu kemarin tuh saya lihat di kamus itu, maknanya hadid itu apa ya? Lupa saya. Hadid itu maknanya adalah serendah-rendahnya, kerendahan, kehinaan. Min hadid syarr, dari kehinaan, keburukan, al-qatim, ya, yang buruk, ila afakil ma'rifati al-musyrik, menjadi pengetahuan al-musyrik, yang mencerahkan, ya, wadiya'il haqqil munir, dan cahaya kebenaran yang bersinar. Fanasu, maka manusia, fi jami'il usur, di semua masa, wa duhur, dan zaman, yuladuna 'alal fitrah, itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, wa 'alal isti'dad at-tam al-kamil, dan dalam keadaan siap secara sempurna, lil khair wassalah, untuk berbuat kebaikan dan kebajikan. Wasadaqallahu, dan benarlah firman Allah, fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Manusia itu nggak bisa kemudian mengganti apa yang sudah ditetapkan sama Allah, berupa bahwa manusia itu condong kepada kebaikan. Wa fil hadits asy-syarif, dan dalam hadis yang mulia, raddun sharihun wadihun,
adanya bantahan yang tegas dan jelas ala ulaika alladzina yunkiruna al-fitrah, atas orang-orang yang mereka mengingkari adanya fitrah, kama hiya al-fikratu syuyu'iyyatu al-khabithah, sebagaimana pemikiran sosialisme yang buruk itu. Allati taqul, yang mereka berkata, innal insana yukhlaqu khalian, sesungguhnya manusia diciptakan kosong, min kulli syai'in, dari segala sesuatu, yusama bid-dawafi, yang disebut dengan dawafi, dorongan-dorongan, motivasi-motivasi. Wa innana, dan sesungguhnya kami, nastati'u, mampu, an nadha'ahum, ya, wa innana nastati'u an nasna'ahu kama nasya, maka kita bisa membuat menjadikan manusia itu kama nasya, terserah kita. Fahum ya'tabirunahu kal alati soma, mereka itu seperti alat yang soma, diam, ya. Au kadabatil ajma, atau seperti seekor hewan yang ajma, hewan yang tidak ajma itu tidak berbuat apa-apa. Ya, kalau di kamus itu ajma itu artinya adalah muannas dari kata al-ajim. Ajma itu jama' dari ajmat, wahimatun khurasa, jarhun al-ajma, jubarun. Iya betul. Jadi hewan yang diam. Hewan yang diam, ya. Wala ajaba, dan tidaklah aneh fi an yunkiru ad-dina awil fitrah, maka tidak anehlah ketika mereka, yaitu orang-orang sosialis, mengingkari agama dan atau fitrah. Faqad ankaru min qabli wujudallahi, sebelumnya mereka telah mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala. Wa sadaqallahu haitsu yaqul, dan benarlah Allah ketika berfirman, ketika Allah mengatakan ulaika kal an'ami bal hum adall wa ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun, mereka itu adalah seperti binatang, bal hum adall, bakal mereka lebih sesat, ulaika humul ghafilun, mereka lah orang-orang yang ghafil, lalai sebetulnya. Allahu a'lam bissawab. Ada ini naikkan sampai sini. Silakan kalau ada yang naikkan. Ada yang mau kita diskusikan dulu? Alhamdulillah hadis pertama kita sudah selesai. Ustaz tanya, pendapat dari yang mengatakan bahwa manusia itu terlahir seperti kertas putih. Berarti salah ya Ustaz? Kalau kertas putih kan berarti tidak ada apa-apa. Bisa betul juga, kertas putih dalam arti manusia itu fitrahnya memang bersih gitu. Jadi kertas putih maksudnya bersih daripada hal-hal yang buruk. Ya, bersih. Sebagaimana tadi, manusia itu diciptakan dalam keadaan di atas fitrah Islam, itu agama yang lurus, yang bersih. Dalam fitrah yang bersih. Ya betul, kalau dikatakan manusia itu kalau dilahirkan itu seperti kertas putih. Yang nanti yang mengotori itu siapa? Ya kedua orang tuanya, lingkungannya, masyarakatnya. Begitu. Kalau nggak ada ini semua. Dengan kosong gimana Ustaz? Nggak boleh Ustaz? Kosong dalam arti bagaimana? Jadi bisa aja sih sebenarnya. Maksud saya gini, tadi kan sudah punya fitrah kesucian itu kan berarti tidak kosong, sudah ada suci gitu. Kalau kosong sama kan aja. tidak ada apa-apa. Gimana Ustaz? Kalau pandangan saya sama aja, maksudnya di atas fitrah Islam itu. Jadi manusia itu sejak lahir itu akan apa sih bahasanya? Dia tuh pasti akan condongnya kepada Islam, akan condong kepada kebaikan. Kenapa? Ketika manusia dilahirkan itu secara fitrahnya memang ya kosong dari keburukan, kosong daripada sesuatu yang buruk. Karena fitrahnya manusia itu kebaikan. Makanya tadi kan kebaikan itu sesuatu yang sudah mendarah daging dalam diri manusia. Sejahat-jahatnya orang, ya sejahat-jahatnya orang, pasti secara fitrah dia itu pasti kalau melihat hal-hal tertentu itu inginnya berbuat kebaikan. Ya. Di zaman alias sebelumnya ada sosialisme banyak. Tahun 80-an kan Yaman sosialis, Suriah kan sosialis. Ali Asubuni kan orang Suriah. Di Suriah itu ada partai Ba'ath sosialis. Kemudian di Irak, di Yaman. Zaman tahun
Abad 20 kan zaman-zamannya memang Timur Tengah itu dipengaruhi oleh sosialis. Yaman terpecah dua kan, ada sosialisme, ada kapitalisme. Yaman Utara, Yaman Selatan kan dulu ada gitu. Irak juga sama, Suriah juga sama, ada partai Ba'athnya, si Hafiz Assad dan kemudian yang lain-lain. Zaman beliau sudah masyhur sosialisme. Ya. Tad, tanya satu lagi, Tad. Mm-mm. Dalam kaitan tadi fitrah tadi kan ada dalam surat Ibrahim, surat Ar-Rum 30 kalau nggak salah. Mm-mm. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dan seterusnya. Nah, ini maksudnya gimana tuh kaitan di ayat ini? Fitrah. Ya, tadi udah kita kutip dalam kitab. Jadi makna al-fitrah itu adalah ad-dinu al-hanif. Jadi di situ maknanya ya tadi sebagaimana kita jelaskan. Iya. Jadi tidak mungkin ada pengganti daripada apa yang telah Allah ciptakan. Jadi memang fitrah itu maknanya adalah agama yang lurus, yaitu Islam. Gitu. Jadi maknanya ya kayak gitu sama. Maksudnya fitrah itu adalah agama Islam, agama yang lurus, bahwa manusia ketika dilahirkan itu kecondongan fitrahnya itu pasti akan memilih Islam. Karena Islam itu adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia, memuaskan akal dan mententeramkan hati. Seperti itu. Kenapa kok banyak orang contohnya ketika di dalam agama yang lain gak merasa tenang, gak merasa apa? Karena gak sesuai fitrah manusia. Dia disuruh dipaksa meyakini adanya Tuhan selain Tuhan itu lebih dari satu contohnya. Atau meyakini bahwa Tuhan itu adalah berupa manusia, Tuhan itu berupa sapi, Tuhan itu berupa patung. Secara fitrah manusia tidak akan mau menerima ini. Fitrahnya menolak pasti. Iya. Gitu. Gitu sih sebenarnya maksudnya. Ya, nampak. Syukran. Ya. Pengen libur dia. Ya, insyaallah nanti Kamis depan kita akan membahas ke dalam hadis yang kedua, yaitu adalah as-su'ada fil akhirah. Orang-orang bahagia. Ya, syuyu'iyah itu sosialisme. Komunisme betul. Istirokiyah sosialisme. Nah, as-su'ada orang-orang bahagia fil akhirah ya di akhirat. Nanti di Kamis depan al-haditsu tsani kita bahas tentang as-su'ada ya, bukan syuhada ya, tapi as-su'ada. Orang-orang yang bahagia fil akhirati di akhirat. Siapa saja ke orang-orang yang bahagia di akhirat? Nanti dijelaskan dalam hadis nomor 2. Ya, seperti itu. Ada yang nanya lagi atau cukup ya? Saya Ustadz. Ya, satu lagi aja lah. Terakhir ya. Silakan. Iya. Kalau itu kan tadi tentang orang karena dia memang fitrahnya berarti memilih Islam. Tapi kalau ini kebalikannya gimana Ustadz? Ada beberapa kasus orang itu justru dari Muslim dia keluar. Dari Islam dia keluar karena hanya misalnya melihat dia ke rumah tetangganya, lihat pohon Natal begitu bagus, dia tertarik dan akhirnya dia melepaskan Islam. Ya itu mah udah gede berarti kan? Iya. Ya kalau itu kan udah terpengaruh dengan lingkungan sekitar dan seterusnya. Juga terkait dengan pemahaman dan ininya, lingkungannya. Kalau yang begitu kan sebenarnya kalau dikatakan, wah saya melihat pohon Natal itu bagus sekali, kemudian ya udah saya pindah agama aja menjadi Kristen. Sebenarnya itu kalau dikatakan sesuai karena dorongan fitrah enggak juga. Ya. Gimana ya? Kalau begitu itu adalah fitrah ya harusnya kita juga yang melihat itu ya merasa bagaimana gitu, tapi kan biasa-biasa aja. Ya, fitrah di sini dalam arti memang kecondongan manusia itu akan memilih agama Islam karena Islam itu mengatakan Tuhan itu satu sebenarnya gitu. Kalau cuma karena melihat pohon Natal jadi oh berarti agama Kristen ini, coba fitrahnya dia suruh apakah sesuai fitrah manusia kalau Tuhan itu berupa manusia? Ya. Enggak. Makanya fitrah juga harus diikat dengan akal gitu. Fitrah itu kan kecondongan saja sebenarnya, kecondongan, karakter, tabiat fitrah itu. Tabiat manusia itu akan memilih Islam secara tabiat. Tetapi ketika tabiat itu tidak ikat dengan akal ya kadang liar. Gitu ya, kadang liar. Seperti itu.
Ini jadi kasusnya jangan dilebar-lebarin. Sebenarnya kasus ini adalah secara fitrah manusia ketika dilahirkan itu condongnya itu kepada agama Islam yang mengatakan Tuhan itu adalah satu sebenarnya. Karena fitrah manusia, karakternya, tabiat itu pasti memilih Tuhan yang satu. Ya, nggak mungkin milih yang Tuhan banyak. Ada Tuhannya manusia. Nggak sesuai fitrah kita lah yang mengingkari Tuhan itu esa sebenarnya. Seperti itu. Jadi kalau nanti ada orang yang intinya kalau ada orang pindah agama atau apalah, itu sudah tidak lagi terkait dengan fitrah sebenarnya. Ada aspek luar yang bermain. Begitu. Nah, jadi ya hadis ini kan nggak berdiri sendiri ya. Maksudnya bukan berarti kalau dia dilahirkan dalam keadaan fitrah condong kepada Islam, bukan berarti kemudian secara alamiah kemudian dia itu akan memilih Islam, yang enggak juga. Ada proses di sana. Proses dia untuk dikenalkan Islamnya, proses untuk istiqomahnya, proses akalnya diikat dengan akal Islam dan seterusnya. Ya, enggak dibiarkan. Kalau dibiarkan ya liar. Nantinya kemudian justru malah sesat, menyesatkan. Jadi seperti itu. Jadi jangan difahami satu hadis kemudian mengeneralkan semuanya. Ya begitulah intinya. Makanya dalam hadis-hadis yang lain pun banyak menunjukkan ya. Contohnya dalam hadis yang lain, murru auladakum bis sholati wa hum sab'u sinin. Perintahkanlah anak kalian untuk sholat sedangkan mereka umurnya 7 tahun. Kan itu. Wadribuhum 'alaiha, dan pukullah mereka karena meninggalkan sholat wa hum 10 sinin. Sedangkan mereka umur 10 tahun. Kenapa Islam menyuruh seperti itu? Ya untuk mengikat mereka, untuk memberikan bahwa fitrah itu tidak boleh berdiri sendiri, tapi harus ada akal yang kemudian difahamkan, kemudian ada aturan yang mengikat dia, harus ada lingkungan yang mendukung dia dan seterusnya. Begitu kurang lebihnya. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ya kalau masih ada yang belum jelas silakan ditanyakan aja di grup yang ada sayanya. Ya. Jadi intinya seperti itu ya. Pertanyaannya masih banyak tapi waktunya udah habis ya. Jadi nanti aja minggu depan kita masuk ke di minggu depan di hadis yang kedua kita bahas tentang as-su'ada fil akhirah, orang-orang bahagia di akhirat. Insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Nakhtatim darsana bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wa du'a kafaratil majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.